Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Pak FZ di pembahasan materi geografi untuk pertemuan awal di tahun ajaran baru ini. Oke, saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian. Semoga bisa memicu motivasi kalian untuk meraih impian kalian. Langsung saja, pada agenda hari ini akan saya sampaikan silabus geografi untuk kelas 12 IPS di tahun ajaran 2021 sampai 2022. Oke, yang akan saya bahas adalah materi pokok dan sub materi pokok untuk geografi kelas 12. Untuk materi pokok tersendiri ada 5 A, B, C, D, yaitu ada percepatan pertumbuhan wilayah, interaksi spasial di dalam kota, peta, penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan transportasi, pemetaan dan sistem informasi geografis untuk pembangunan, dan yang terakhir kajian regional dan interaksi antara negara berkembang dan negara maju. Adapun untuk pembahasan percepatan pertumbuhan wilayah adalah akan ada 5 pembahasan jika waktunya mencukupi. Ya, yang pertama ada wilayah dan perwilayahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, pembahasan untuk yang sub pokok materi. Yang pertama, wilayah dan perwilayahan. Wilayah dan perwilayahan. Pengertian wilayah atau regional menurut Taylor. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administrasi dan atau aspek fungsional. Sehingga dapat disimpulkan wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh penampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Bisa kita ambil contoh, ada wilayah hutan akan berbeda dengan wilayah pertanian. Ada wilayah kota berbeda dengan wilayah pedesaan. Berikutnya kita bahas pembagian wilayah. Ada 2 pembagian wilayah. Yang pertama ada wilayah formal, yang kedua ada wilayah fungsional. Yang pertama wilayah formal atau uniform region yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Kriteria fisik bisa meliputi adanya kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Sedangkan untuk kriteria sosial budaya, kita ambil contoh adanya wilayah suku Banjar, adanya wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Yang kedua, wilayah fungsional atau sering disebut dengan nodal region, yaitu wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antar beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Perwilayahan atau regionalisasi. Perwilayahan adalah suatu proses
penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Penggolongan wilayah secara garis besar terbagi atas: satu, ada natural region, yang kedua ada single feature region, yang ketiga ada generic region, empat, ada specific region, yang terakhir ada faktor analisis region. Berikut adalah manfaat perwilayahan atau manfaat regionalisasi. Ada 4. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Dan yang terakhir, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Oke, itu dulu pembahasan singkat mengenai wilayah dan perwilayahan. Untuk kontak person bisa menghubungi saya di nomor WA ada, untuk IG juga ada, email ada ya. Sekian dari saya. Di sini Pak FZ mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.